semua, hari ini kita akan membahas metabolisme protein pada ibu hamil. Apa ya kira-kira metabolisme protein pada ibu hamil itu? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Seperti gambar berikut, metabolisme protein pada ibu hamil yaitu proses bagaimana protein diolah dan dimanfaatkan oleh tubuh selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan merupakan suatu kondisi fisiologi yang menyebabkan berbagai perubahan pada tubuh ibu. Selama kehamilan, kebutuhan zat gizi meningkat karena ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan tubuhnya sendiri, tetapi juga kebutuhan janin yang sedang tumbuh dan berkembang di dalam kandungan. Salah satu zat gizi yang sangat penting selama kehamilan adalah protein. Protein merupakan zat gizi makro yang berfungsi sebagai zat pembangun. Inilah protein tersusun dari unit-unit kecil yang disebut asam amino. Asam amino inilah yang digunakan tubuh untuk membentuk jaringan baru, memperbaiki jaringan yang rusak, membentuk hormon, enzim, antibodi, serta mendukung pertumbuhan organ dan jaringan janin. Metabolisme protein adalah seluruh proses yang terjadi mulai dari protein masuk ke dalam tubuh melalui makanan dicerna, diserap, digunakan oleh sel-sel tubuh, hingga sisa hasil metabolisme dikeluarkan melalui ginjal. Selama kehamilan, metabolisme protein mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Proses metabolisme protein dimulai ketika ibu mengonsumsi makanan yang mengandung protein seperti ikan, ayam, telur, daging, susu, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, protein akan dipecah oleh enzim pepsin menjadi molekul yang lebih kecil yang disebut peptida. Selanjutnya, di usus halus, peptida akan dipecah lagi menjadi asam amino oleh enzim pencernaan lainnya. Asam amino yang telah terbentuk kemudian diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Dari darah, asam amino akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sesuai kebutuhan. Pada ibu hamil, sebagian besar asam amino akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Protein memiliki peranan yang sangat penting selama kehamilan. Fungsi yang pertama adalah membantu pembentukan jaringan tubuh janin. Sejak awal kehamilan, janin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pembentukan sel-sel tubuh, otot, kulit, organ dalam, dan jaringan lainnya membentuk protein sebagai bahan utama. Fungsi kedua adalah membantu pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menghubungkan ibu dan janin selama kehamilan. Melalui plasenta, janin memperoleh oksigen dan zat gizi untuk diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Pembentukan serta fungsi plasenta yang optimal memerlukan asupan protein yang cukup. Selain itu, protein juga berperan dalam pembentukan cairan ketuban. Cairan ketuban berfungsi melindungi janin dari benturan, menjaga suhu lingkungan janin, serta membantu perkembangan organ-organ janin selama masa kehamilan. Protein juga diperlukan untuk mendukung perubahan tubuh ibu selama kehamilan. Volume darah ibu meningkat sekitar 30 hingga 50% untuk memenuhi kebutuhan janin. Pembentukan sel darah merah dan protein plasma darah memerlukan asam amino yang berasal dari protein. Oleh karena itu, kebutuhan protein ibu hamil lebih tinggi dibanding wanita yang tidak hamil. Selama kehamilan, protein juga berfungsi dalam pembentukan hormon dan enzim yang berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Hormon-hormon kehamilan membantu mempertahankan kehamilan, mendukung pertumbuhan janin, dan mempersiapkan tubuh ibu untuk proses persalinan serta menyusui. Selain itu, protein berperan dalam meningkatkan daya tubuh ibu hamil. Sistem imun yang sangat baik penting untuk melindungi ibu dan janin dari berbagai infeksi yang dapat mengganggu kehamilan. Antibodi yang berfungsi melawan penyakit sebagian besar tersusun dari protein. Kebutuhan protein selama kehamilan meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Pada trimester pertama, kebutuhan protein mulai meningkat untuk mendukung pembentukan organ-organ dasar janin. Pada trimester kedua dan ketiga, kebutuhan protein semakin besar karena pertumbuhan janin berlangsung lebih cepat dan terjadi peningkatan berat badan janin secara signifikan. Sumber protein yang dianjurkan bagi ibu hamil antara lain protein hewani seperti ikan, telur, ayam, daging tanpa lemak, susu, yogurt, dan keju. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang lengkap sehingga lebih mudah dimanfaatkan untuk tubuh. Selain itu,
Ibu juga dapat mengonsumsi protein nabati yang berasal dari tempe, tahu, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan berbagai jenis kacang lainnya. Apabila kebutuhan protein tidak terpenuhi selama kehamilan, dapat terjadi berbagai dampak yang merugikan pada ibu. Kekurangan protein dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, peningkatan resiko anemia, serta gangguan pertumbuhan jaringan tubuh. Pada janin, kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, berat badan lahir rendah, bahkan meningkatkan resiko keterlambatan perkembangan setelah lahir. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Selain itu, ibu juga perlu minum air putih yang cukup, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, beristirahat yang cukup, serta menerapkan pola hidup sehat selama kehamilan. Sebagai kesimpulan, metabolisme protein pada ibu hamil adalah proses pengolahan protein menjadi asam amino yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, pembentukan plasenta, peningkatan volume darah ibu, pembentukan hormon dan antibodi, serta menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan. Pemenuhan kebutuhan protein yang cukup sangat penting untuk menunjang kehamilan yang sehat dan pertumbuhan janin yang optimal. Cukup sekian video penjelasan dari kami. Bye-bye.